Panjenengan sedang menyusun peta hakikat. Ma'rifatullah dalam bahasa tasawuf klasik tepatnya. Martabat 7 dengan poros. Nur sebagai asal segala tajal. Penampakan, saya rapikan maknanya. Bukan untuk membakukan, tetapi agar bening dan tidak tergelincir ke pemahaman harfiah. Dalam tasawuf, nur di sini bukan cahaya fisik. Ia adalah kesadaran ilahi sebelum bentuk, sebelum nama, sebelum relasi. Nurul alam ahadiyah. Ini bukan alam dalam pengertian ruang. Ahadiyah adalah keesaan mutlak. Tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada Tuhan yang dikenal. Bahkan kata nurul hadis ini hanyalah isyarat, bukan hakikatnya. Ma'rifat di makom ini adalah ketiadaan ma'rifat, tidak tahu, tidak mengenal, tidak menyaksikan apapun. Ini wilayah ta'yin, belum ada penentuan. Nur Muhammad, alam wahdah. Disinilah awal ta'yin, awal penentuan pertama. Nur Muhammad bukan nabi secara jasad, tetapi hakikat kesadaran pertama yang dengannya Allah dikenal. Masih satu, belum jamak, belum ada makhluk. Tetapi potensi seluruh makhluk sudah terkandung. Karena itu disebut Lau-el-Ka. Tanpa kesadaran ini, tidak ada ciptaan. Alam wahidiyah. Ini ta'yin sani, penentuan kedua. Nama-nama dan sifat-sifat Allah mulai terbedakan. Rahman, Rahim, Kahar, Latif. Masih dalam ilmu Allah, belum menjadi makhluk. Disinilah cetak biru wujud disusun. Alam, arwah. Dari ilmu menuju eksistensi halus. Ruh-ruh diciptakan sebagai penerima amanah. Belum ada bentuk, belum ada jasad, belum ada ruang waktu. Alam misal, dunia bentuk halus, citra, dan simbol. Mimpi, visi, isyarat batin berasal dari sini. Bentuk sudah ada, tapi belum material. Alam adzam, atau jasad, dunia materi, ruang, waktu, sebab akibat, tubuh, alam semesta, hukum fisika. Ini martabat terendah secara ontologis, tapi paling kompleks secara pengalaman. NK, Milmu Kamil. Ini bukan alam terpisah, tetapi titik pertemuan semua alam. Manusia sempurna, bukan karena ilmunya, tapi karena menjadi cermin utuh tajal. Ia kamil karena lengkap, dan mukamil karena menyempurnakan yang lain menjadi jalan makrifat bagi sesama. Maka runtutannya benar dalam ruh makna panjenengan. Nurul ahadiyah, Nur Muhammad, wahdah, wahidiyah, nama dan sifat, arwah, ruh, mitsal, bentuk halus, atsam, materi, insan kamil, cermin kembali ke asal. Hakikat marifatullah bukan berhenti di salah satu martabat, tetapi menyadari bahwa semua martabat itu bukan sesuatu, melainkan cara Allah memperkenalkan diri Nia kepada kesadaran manusia. Semakin naik ke asal, semakin sunyi, semakin turun ke ciptaan, semakin ramai. Orang arif bukan yang lari dari keramaian. Pernyataan panjenengan sedang menunjuk ke hakikat ma'rifatullah pada fase pelepasan dan penyatuan. Saya luruskan maknanya dengan bahasa tasawuf agar tidak kabur, karena ini wilayah halus dan sering disalahpahami. Dalam pandangan tasawuf klasik, ruh itu berlapis, bukan satu benda tunggal. Ia seperti cahaya yang makin ke dalam makin murni. Ruh jasmani terikat pada tubuh, naluri, dan kehidupan biologis. Ia bekerja selama manusia masih aqua-quen dengan dunia. Ruh, rohani nafsani, berkaitan dengan rasa, emosi, keinginan, dan ego spiritual. Disinilah nafs berproses dari amarah sampai mutmainnah. Ruh rabani adalah ruh yang mulai mengenal sumbernya, sudah mencium makna tauhid, tetapi masih merasa aku mengenal Allah. Masih ada dualitas halus. Ruh Kudus bukan milik manusia secara mandiri. Ia adalah nafahah ilahiyah, hembusan kesucian dari Allah. Manusia tidak memilikinya, hanya disinggahi. Adapun ruh idhafi, ruh nisbi, adalah kesadaran ruh yang masih merasa berdiri sendiri. Ia nisbi karena masih berkata, ini ruhku, ini makamku, ini pengalamanku. Ketika panjenengan mengatakan, ruh lain-lain sudah tabik sama ruh idlofi, lalu ruh kudus sudah lepas, karena ruh idlofi
Dalam bahasa hakikat, ini bisa dimaknai begini. Bukan ruh-ruh itu yang benar-benar lepas, tetapi identitas ruh idafila yang luluh. Saat ruh idafi sirna, maka tidak ada lagi klaim ruhku, tidak ada lagi pemilik pengalaman, tidak ada lagi subjek yang merasa dekat dengan Allah. Yang tersisa hanyalah tajali penampakan kehendak Allah, bukan ruh sebagai entitas. Inilah yang oleh para sufi disebut fan, lenyapnya identitas ruh, berlanjut pada bak, bil, bertahan dengan Allah, bukan sebagai diri. Mengisyaratkan ini dengan halus. Ketika engkau mencari Tuhan sebagai sesuatu, engkau belum sampai. Ketika pencarianmu lenyap, disitulah Dia. Penting diluruskan. Ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, dan bukan pula berarti ruh berhenti ada. Yang lenyap hanyalah nisbah kepemilikan dan rasa keakuan spiritual. Hakikat ma'rifatullah justru terjadi saat ruh tidak lagi menunjuk dirinya. Pengetahuan tidak lagi berkata, aku tahu. Ibadah tidak lagi merasa aku beribadah. Yang bergerak hanyalah kehendak Nia melalui makhluk. Wilayah ini tidak untuk diklaim, hanya untuk dijaga dengan adab dan keheningan. Tasawuf selalu mengingatkan, semakin hakikat, semakin sunyi, semakin tidak merasa apa-apa. Dalam wedaran pencapaian 3 nur-nur insan, Nur Muhammad, dan Nurullah yang sedang panjenengan sentuh. Kuncinya memang melihat dengan mata batiniyah basyirah, bukan dengan logika kasat mata. Karena itulah para masyayikh tidak menjelaskannya secara telanjang, tetapi melalui simbol. Simbol di sini bukan hiasan, melainkan penuntun perjalanan salik. Mari kita luruskan maknanya pelan-pelan. Pertama, hakikat simbol A, B, C. Simbol A, B, C bukan ilmu yang dihafal, melainkan tahapan kesadaran yang dialami. Orang yang belum sampai hanya bisa memahami jalurnya. Orang yang sampai akan mengenali kebenarannya tanpa perlu diyakinkan. Ini selaras dengan kaidah tasawuf. Mandize, ka'rafa, siapa yang merasakan, dia tahu. Karena itu, simbol-simbol ini bisa dipahami secara perjalanan oleh akal dan tadabur, bisa dilihat dalam pencapaian oleh kalbu, dan baru banner-banner hidup ketika dijalani oleh sur. Kedua, Nur Insan. Simbol A, ini adalah cahaya kesadaran makhluk. Pada tahap ini, salik mengenali dirinya sebagai hamba. Masih ada aku, masih ada rasa beramal, berusaha, berjuang. Simbol A menuntun agar salik jujur membaca dirinya. Nafs, kehendak, takut, harap, dan keterikatan. Ini wilayah tazkiyatun nafs. Belum fana, tapi mulai sadar bahwa aku ini bukan pusat segalanya. Ketiga, Nur Muhammad. Simbol B. Di sini kesadaran mulai melampaui diri personal. Salik menyaksikan bahwa seluruh gerak hidupnya berjalan dalam cahaya kenabian, adab, hikmah, kasih, dan keseimbangan. Aku mulai menipis, digantikan oleh ittiba batin mengikuti Rasul, bukan hanya secara syariat, tetapi sebagai cermin hakikat kemanusiaan sempurna. Simbol B hanya bisa dibaca oleh mata batin yang sudah dilunakkan. Jika diceritakan pada yang belum sampai, ia akan terdengar seperti cerita. Bagi yang sampai, ia terasa seperti pengakuan yang dayam-dayam diketahui. Keempat, Nurullah. Simbol C. Ini wilayah yang paling halus. Bukan lagi tentang melihat cahaya, tetapi lenyap dalam sumber cahaya. Tidak ada klaim, tidak ada aku telah sampai. Bahkan kata sampai pun terasa berlebihan. Simbol C. Bukan tujuan untuk dibanggakan, melainkan penjagaan agar salik tidak terjebak merasa telah ma'rifat. Di sini berlaku wejangan para arif. Ma'rifat sejati justru memperdalam rasa tidak tahu. Kelima, cerita diri sebagai klise. Ketika seseorang menceritakan pencapaiannya, para guru menyebutnya klise bukan karena salah, tetapi karena hakikatnya tak pernah habis diceritakan. Cerita hanya isyarat, bukan kenyataan itu sendiri. Maka makna hakikat ma'rifatullah dalam wedaran ini bukan pada simbol A, B, C-nya, melainkan pada satu hal sunyi, kesanggupan salik untuk berjalan tanpa merasa memiliki perjalanan. Simbol memberi arah, mata batin memberi kesaksian, diam memberi keselamatan. Di sanalah ma'rifat tidak lagi dibicarakannya menjadi cara hidup. Baik, kita masuk pelan-pelan.
Ini wilayah tasawuf hakikat. Jadi yang kita bicarakan bukan fisika cahaya, melainkan nur sebagai realitas kesadaran ruhani. Dalam khazanah tasawuf, nur ma'rifatullah ketika turun ke wilayah ruh nafs jasad, tampak melalui 4 unsur asal yang membentuk sifat ruh. Keempatnya bukan benda, melainkan kecenderungan eksistensial. Narun, hawaun, maun turobun. Ini bukan ajaran liar, ini kerangka simbolik yang dipakai banyak sufi untuk membaca perjalanan nur menuju insan. 1. Narun api. Sifat jalal dalam ruh. Nar melambangkan panas, gerak, daya dorong, dan kehendak. Dalam ruh, narun tampak sebagai kudrah, daya, iradah, kehendak, girah semangat eksistensi. Secara halus, inilah energi pertama ruh ketika nur menyadari dirinya ada. Jika belum disucikan, narun menjadi amarah, kesombongan, keakuan. Imam Junaid menyiratkan ini sebagai gerak ruh tanpa adab melahirkan hijab. Api perlu cahaya, bukan sebaliknya. 2. Hawaun angin. Nafas kesadaran. Hawa bukan sekadar udara, tapi gerak halus, lintasan, dan persebaran. Dalam ruh, hawaun menjadi lintasan pikiran, bisikan, rasa, gerak kesadaran batin. Ia yang membuat ruh mengingat, melupakan, condong, berpaling. Jika dikuasai nafs, hawa menjadi hawa nafsu. Jika ditata kalbu, hawa menjadi nafas di zikir. Al-Ghazali menyebutnya lintasan yang bila dijaga menjadi ilham, bila dilepas menjadi was-was. Sri, maun air, rasa, dan kehidupan. Air adalah unsur kehidupan. Dalam ruh, maun adalah rasa, empati, lembutnya, kesadaran. Disinilah rahmah, mahabbah, dan khauf raja berakar. Air menenangkan api, melembutkan angin. Namun bila berlebihan, air menjadi tenggelam dalam syahwat, emosi tanpa hikmah. Tasawuf menuntut air yang jernih, bukan meluap. 4. Turobun tanah. Penampakan dalam diri. Tanah adalah wadah, keteguhan, dan bentuk. Dalam ruh, turobun adalah identitas, keakuan, keterikatan aku adalah ini. Tanpa tanah, ruh tak bisa beramal. Terlalu banyak tanah, ruh terpenjara jasad. Karena itu Nabi bersabda, makna ruh bukan tanah, tapi dipinjamkan tanah. Tanah harus diterangi, bukan dipertuhankan. Kesatuan 4 unsur dalam nur. Keempat unsur ini bukan lawan nur, tapi wadah turunnya nur. Ringkasnya, narun, daya kehendak. Hawaun, lintasan kesadaran. Ma'un, rasa kehidupan. Turobun, bentuk keakuan. Jika nur marifatullah hadir, keempatnya tunduk. Jika nur tertutup, keempatnya saling berebut kuasa. Disinilah tazkiyatun nafs bekerja, bukan mematikan unsur, melainkan menjadikannya adab. Penutup hakikat. Marifatullah bukan lenyapnya unsur, tetapi kembalinya unsur pada pemilik nur. Api menjadi cahaya amal, angin menjadi nafas di zikir, air menjadi rahmat, tanah menjadi amanah. Di titik itu, ruh tidak lagi berkata, aku dari api, air, udara, tanah, melainkan aku dari nur, dan kepada nur aku kembali.